kita meranjak ke mengapa penting, jadi kita ketahui dulu apa sih cinta tanah air itu gitu. Cinta tanah air di sini itu kan suatu perasaan seseorang. Halo, selamat datang di podcastnya Meita. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang masalah keluarga negaraan. Ini sebenarnya podcastnya buat tugas sih. Jadi aku perkenalan dulu ya. Nama aku Meita Wahidatul Lailia, NIM 2204 0274 093 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Jadi podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oh ya, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, kenalin nih, di samping aku ada bintang tamu kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Farah. Selamat siang juga. Dan selamat datang di podcast perdananya Meita. Ya. Jadi sebelum kita mulai perbincangan kita kenalan dulu nggak sih sama Mbak Farah? Tapi sebelumnya tuh aku baca CV-nya Mbak Farah dulu kali ya, biar kita tahu Mbak Farah tuh siapa sih kok sampai kita wawancarai gitu ya. Mbak Farah, nama panjangnya Dawi Farah Adiba. Mbak Farah ini seorang fresh graduate sarjana pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang tertarik di dunia pendidikan formal maupun pendidikan non formal, Dan Mbak Farah itu juga aktif dalam pengembangan skill, terus kayak kegiatan kemasyarakatan, terus kayak organisasi gitu ya Mbak Farah ya? Iya, betul sekali. Mbak Farah lahir di Jombang tanggal 20 Juli tahun 2000. Berarti sekarang usianya 23 apa 22 ya? 22. Oh, 22. Karena belum Juli. Oh iya, karena belum Juli. Sekarang masih Februari, benar. Jadi Mbak Farah pada tahun 2005 itu baru TK ya, terus kemudian 2007 masuk MI, kemudian 2000 berapa ya berarti 2012 MTSN, terus kemudian 2015 masuk MA, terus masuk UINSA berarti tahun 2018. Wah, ternyata banyak sekali nih prestasi yang diraih pada tahun 2015 pada MA-nya. Ini aku sebutin yang jangan sebutin semuanya ya, karena ini sangat banyak. Aku mau sebutin 4 aja deh. Yang pertama ini the first best student of B class in holiday program Intense Center Pare. Terus kemudian juara 1 putri the best student of MA unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Habullah Bahrul Ulum. Lalu juara 1 lomba menulis artikel. Kemudian juara 2 lomba MC spontan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Terus kemudian di UINSA-nya juga gak kalah itu ya, gak kalah banyak juga ini. Banyak sekali nih. Aku baca 3 aja kali ya. Iya. Mau berbanyak relasi. Iya, banyak. Kita baca yang prestasi terbaru aja. Sekretaris Pengurus Ranting Melaras Sumambito Jombang. Oh, ini di desa ya Mbak ya? Iya. Terus kemudian Wakil Sekretaris PAC Fatas Mambito. Oh, ini di kabupaten, ini di kecamatan, Tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Desa juga.
Terus ini yang di Uinsa berarti yang atas guys. Oh ini Mahasantri Teladan Acara Festival Pesantren 2019. Terus sama Dewan Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah tahun 2019-2020 dan juga Ketua Cabang Lomba Dai Tingkat Nasional Haflah Miladiyah PAI 2020. Oh ini bagian dari HMP ketika ulang tahun PAI itu ada Haflah Miladiyah. Oh Iya, kebetulan ada tuh. 3 cabang lomba. Terus aku bawain yang dai-nya. yang dai. Oh ternyata juga Ada lagi? ada yang mau lagi dibaca? pendidikan non formal. Jadi selain Oh. pendidikan formal, Mbak Farah tuh juga melakukan pendidikan non formal. Kayak pada tahun 2019, Mbak Farah itu melakukan pelatihan kader milenial sekomisariat tarbiyah. Oh, fakultas. Iya. Terus 2019 juga Sekolah Islam Gender se-Jawa Timur. Terus 2018 Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh berarti Ma'had. Oke. Asrama kampus. Asrama kampus. Oke cukup ya kita baca CV-nya karena kalau kita baca semuanya sangat banyak. Oke, apakah gimana Mbak Farah? Udah siap kita berbincang-bincang pada hari ini? Oke, siap. Siap ya? Oke, langsung saja ya. Kita akan berbincang tentang rasa cinta tanah air perlu ditanamkan dalam diri pemuda bangsa Indonesia dengan berlandaskan agama yang baik. Karena kurangnya rasa cinta tanah air itu termasuk ke dalam problematika kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini. Menurutnya Mbak Farah, mengapa sih rasa cinta terhadap tanah air itu penting? Ya, sebelum kita meranjak ke mengapa penting, jadi kita ketahui dulu apa sih cinta tanah air itu gitu. Cinta tanah air di sini itu kan suatu perasaan seseorang untuk mengabdikan diri, terus memelihara, membela bangsa itu dari segala sesuatu yang bisa jadi merusak atau mengganggu negara tersebut. Jadi konteksnya di sini karena dia itu mengabdi, memelihara dan membela, itu bukan hanya konteks membela bagaimana negara ini merdeka, tapi untuk saat ini juga mulai dari hal-hal terkecil itu bisa diaplikasikan sebagai sesuatu yang membela tanah air. Contohnya, kita bagaimana sih caranya mencegah negara ini itu dari banyaknya ya. Pertama tentang membela negara. Jadi membela negara ini bukan hanya tugas seorang polisi atau TNI saja, tapi kita seluruh warga negara Indonesia itu juga ada kewajiban untuk membela negara ini gitu. Mulai dari hal yang terkecil seperti ketika kita nggak mau kehilangan benda atau sesuatu yang kita sukai, maka kita juga tidak boleh melakukan itu terhadap orang lain. Berarti kita harus menjaga hak-hak orang lain juga. Terus memelihara, kita dari hal terkecil seperti membuang sampah itu ketika kita bertanggung jawab atas itu, kita juga efeknya terhadap cinta tanah air juga. Ketika satu orang saja membuang satu sampah per hari, berarti berpuluh-puluh juta sampah di negara kita gitu. Otomatis akan mengakibatkan ancaman dan ada kejadian-kejadian mungkin banjir atau tercemarnya sungai, limbah dan lain sebagainya. Jadi rasa cinta tanah air ini merupakan kesadaran pribadi setiap orang untuk bagaimana sih aku bisa menjaga negara ini gitu, merawat negara ini gitu. Jadi otomatis kenapa orang itu harus punya cinta tanah air? Karena kalau tidak punya, otomatis negara ini akan semberawut. Benar. Dimana keamanan itu hanya milik TNI dan Polri, di mana menjaga kebersihan dan hak-hak orang lain itu milik kalangan tertentu. Padahal setiap orang itu pasti ingin hidupnya aman, hidupnya nyaman, hidupnya tentram, ya kan? Iya, Tapi kalau benar. sebenarnya orang itu tidak bisa memberikan hak orang lain juga, gak bisa menjaga hak orang lain juga, otomatis itu tidak akan tercapai juga gitu.
Jadi harus dimulai dari kesadaran setiap individu ya Mbak ya, gitu. Betul. Terus lalu apakah rasa cinta terhadap tanah air itu harus ditanamkan pada kalangan muda atau remaja saja? Kalau pada kalangan remaja saja enggak. Tapi bagaimana sih remaja ini itu harus menjaga tanah air, menjaga rasa cinta kita terhadap tanah air? Itu karena saat ini remaja itu enggak terlepas dari kecanggihan teknologi. Bener banget, bener. Dari bangun tidur kita sudah diingatkan oleh alarm HP. Iya. Terus kita juga dapat komunikasi dengan orang lain melalui media sosial. WhatsApp. Bahkan mungkin Tata nih bisa menghubungi atau seluruh orang di medsos Tata itu tahu, oh Tata sekarang lagi di Surabaya nih, oh sekarang lagi mau wawancara nih, oh ternyata bahkan gak hanya kegiatan aja, perasaannya Tata pun bisa ditebak oleh orang lain lewat gitu. Oh status, anak ini lagi galau nih, anak ini lagi bahagia, anak ini lagi ini, itu bisa terdeteksi. Bagaimana ketika kita ketemu itu belum tentu kita tahu, oh ini si Deva senang sih atau pura-pura bahagia atau bagaimana, itu kan nggak tahu ya. Tapi dari media sosial kita itu tahu semua, bahkan sampai perasaan tanpa perlu bertanya kepada seseorang itu pasti tahu, kamu lagi galau ya, kok ada lagunya galau-galau terus gitu, kok statusnya tentang galau-galau terus. Nah itu bisa terdeteksi. Nah ketika teknologi ini sudah secanggih ini, maka kita harus bagaimana meminimalisir teknologi tersebut, jangan sampai kecanduan. Karena bisa-bisa teknologi yang sangat dekat dengan kita ini itu malah kita apa-apa sumber-sumber malah dari teknologi semua. Padahal teknologi itu belum tentu valid teman-teman. Gitu. Ada teknologi atau informasi yang dari kecanggihan teknologi itu yang masih perlu kita filter kebenarannya, kevalitannya. Jadi nggak semuanya bisa pakai ya, jadi banyak banget kayak hoax gitu ya Mbak ya. Makanya jangan sampai anak muda zaman sekarang yang lekat sekali dengan teknologi itu menjadikan teknologi sebagai acuan. Oh ini diutarakan oleh tokoh viral nih, nah viral kan perlu kita gali lagi tuh, dia pernah belajar di mana, dengan siapa, terus bener nggak sih belajarnya dulu itu di sini, gitu. Nah karena rasa cinta tanah air itu bukan hanya sebuah perilaku saja, tapi kita juga harus belajar bagaimana sih cara informasi ini valid dan lain sebagainya. Itu berarti kita harus tahu sanad keilmuannya bagaimana. Nah seperti itu. Apalagi kebahagiaannya remaja sekarang itu kan cenderung pada apa yang lagi viral. Iya benar. Gitu. Kayak jadi keasikan yang sedang terjadi pada saat ini gitu ya. Jadi ketika remaja sekarang itu bukan memiliki prinsip yang aku prinsipnya seperti ini, entah orang lain bilang apa aku bodo amat. Jarang sekali remaja kayak gitu. Jadi untuk keikutan dianya ke alur teknologi ini, takutnya itu malah membawa dia untuk ke aliran-aliran yang tidak jelas gitu. Jadi ketika remaja itu sudah dibekali dengan rasa cinta tanah air yang mendalam, ilmunya juga sudah mumpuni, otomatis dia tidak akan masuk ke aliran radikal dan lain sebagainya seperti itu. Dan bisa meminimalisir yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Ya, jadi punya pegangan lah. Jadi kehidupan itu bukan hanya mengikuti aliran teknologi aja gitu. Mungkin kita bisa tuh ngikutin aliran teknologi, tapi dengan punya ilmunya rasa cinta tanah air. Cinta tanah air itu kita harus yang bagaimana sih? Apa sih aspek-aspek cinta tanah air itu gitu. Jangan sampai mengakui segala aliran atau apa yang ikut di medsos lalu kita ikutin aja. Kita punya kemampuan untuk memfilter gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memfilter, karena kita sebagai generasi muda dan remaja kita harus memfilter semuanya yang masuk di medsos agar tidak menjadikan kita tidak cinta tanah air, tidak apa ya namanya, kayak tidak radikal. Ya, tidak radikal, benar banget. Agar kita tuh semakin mencintai tanah air. Kalau bisa ya, sosmed itu digunakan sebagai ajang memperkenalkan tanah air kita ke dunia yang lebih luas lagi. Begitu ya Mbak Farah ya? Iya. Kemudian bagaimana ya Mbak caranya menanamkan rasa cinta tanah air yang
berwawasan agama. Kan banyak sekali nih ya zaman sekarang tuh anak-anak tuh kayak bener-bener banget cinta tanah air, tetapi mereka tuh nggak memasukkan agamanya ke dalam cinta tanah airnya itu tadi loh. Jadi kayak ya cinta tanah air sendiri, terus agama sendiri, terus banyak juga tuh pemuda yang mengotak-ngotakkan. iya, terus ini agama kayak gini, terus apa cinta tanah air tuh kayak gini. Jadi mereka tuh kayak dipisah-pisahkan gitu. Gimana sih Mbak caranya menanamkan rasa cinta tanah air yang berwawasan agama gitu? Oke, mungkin ada beberapa tahapan ya. Iya. Yang pertama pemahamannya dulu. Nah, Ilmunya ini dari mana sih? Gitu. Jangan-jangan soalnya gini, teman-teman. Website yang ada di internet yang biasanya kita cuplik-cuplik ketika ambil makalah atau kita melakukan penelitian atau apa gitu. Itu kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang anggaran nyuplik gitulah, asal iya, nyuplik copy dari paste. itu. Nah, sedangkan website yang ada di internet itu malah kebanyakan itu dikuasai sama yang radikal. Bahkan ilmu-ilmu di radikal itu di tingkat pendidikan itu disisipkannya itu melalui ilmu umum gitu. Jadi bagaimana sih kita itu memasukkan wawasan agama sebagai sarana untuk rasa cinta tanah air gitu. Sebenarnya memang sudah selaras teman-teman. Gak mungkin orang radikal itu mengubah suatu kitab kuning dirubah maknanya, itu nggak mungkin. Apalagi sanad keilmuannya. Kalau kitab kuning kan pasti ada ini ngaji di kiai siapa itu kan udah pasti. Walaupun diubah pun dia itu sebenarnya udah hafal, udah paham sama kitabnya maksudnya apa gitu. Jadi kayak bukan berarti aku mencondongkan ilmu umum itu lebih ke radikal, enggak. Cuman memang di dunia yang cepet kayak gini, teknologi sangat ada dan mudah semua diakses, itu kita memang harus punya ilmu yang dasar sebagai pedoman dan pegangan kita ya. Terus bisa juga pemuda itu dikenalkan dulu dengan produk-produk lokal gitu. Kebanyakan kan kita itu karena itu tadi kembali lagi karena teknologi canggih, terus pandangannya pemuda itu tingkat kebahagiaan dan tingkat kesuksesan itu dari orang lain. Kalau orang lain itu kayak pakai produk luar negeri, maka yang ekonomi menengah ke bawah juga berusaha untuk menyamakan diri gitu. Sebenarnya kan dari produk-produk lokal itu juga kita bisa kok tetap eksis, tetap apa ya? Tetap berkembang, tetap menaikkan produk kita gitu, untuk bisa bersaing di kalangan. Ya kita tetap kok bisa tampil kece meskipun pakai produk lokal. Iya. Kayak gitu. Jadi mulai dari kita mengarahkan kalau seandainya sekarang itu di P5 penguat project penguatan profil pelajar Pancasila, itu tuh ada kayak mereka setiap minggunya itu dikenalkan suatu project total. Jadi kadang-kadang itu hari ini membuat makanan tradisional gitu. Nah dari situ menurutku nih ya, itu juga salah satu cara pemerintah ini mengenalkan produk lokal ke anak-anak gitu. Jadi mereka itu membuat makanan tradisional, terus nanti ketika makanan itu berhasil dan enak, otomatis kan mereka mencicipi. Iya. Nah ketika mencicipi, temannya yang lain yang nggak ikut membuat otomatis kan dikenalkan juga. Ini loh makanan enak. Iya, makanan enak gini gitu. Cocok banget kita coba. Nah dari situ kan selain mereka kenal produk lokal juga, kembali mengenal produk lokal, mereka bisa cara membuatnya, mereka juga bisa mendistribusikannya, secara tidak langsung mengenalkan itu. Nah itu juga bisa salah satu cara menanamkan rasa cinta tanah air kepada remaja saat ini gitu. Terus bisa juga kita itu di satuan pendidik nih, kita juga harus sebagai guru itu juga harus menanamkan rasa-rasa cinta tanah air itu juga bisa. Contohnya kalau seninya pelajaran sejarah, kita benar-benar menekankan bagaimana sih dulu itu para pejuang sangat berusaha untuk memerdekakan negara ini. Baik, jadi kan biasanya kan Tata nih sebagai anak otomatis kan lebih ingat ketika dia itu
praktek secara langsung kan Iya benar. gitu. Salah Soalnya satu kalau praktek aspek itu kenapa tidak sih ngantuk. anak-anak itu nggak cinta tanah air, soalnya juga tidak merasakan bagaimana sih dulu itu harunya dulu untuk di kerja rodi, kerja paksa dan lain memperjuangkan sebagainya. bangsa Indonesia yang saat Bagaimana ini. guru itu mengenalkan kondisi benar-benar saat itu. Bayangkan dia, kasihan nggak sih nak, gini. Itu juga bisa sebagai salah satu sarana biar anak-anak itu cinta tanah air gitu. Kalau wawasan agamanya sendiri ya itu tadi, kita mendalami di ilmu agamanya gitu. Mas. Insya Allah ilmu agama dengan cinta tanah air itu jalannya selaras kok Iya. gitu, nggak beda-beda Seperti banget. contohnya yang kayak perjuangan itu, yang santri, Hari Santri Nasional itu juga termasuk cinta. Oh ya. Mm-mm. Ya. Di Surabaya. Di Surabaya itu yang Iya. merobek benderanya Belanda seperti itu. Itu juga dari- ada peran santri juga iya, di peran situ. santri itu ya yang dipelajari juga ya agama. Jadi selaras gitu ya Mbak ya. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Bagaimana cara untuk menyeimbangkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kehidupan remaja Islami untuk saat ini? Untuk saat ini ya. Iya. Sebenarnya itu menyeimbangkan antara agama dan cinta tanah air itu udah gak usah susah-susah, soalnya dua-duanya ini tuh berjalan searah, selaras gitu. Kalau seandainya aku bilang di Islam nih ya, Iya. remaja Islam ya. Iya, karena kita agamanya Islam. Seperti ketika sholat itu kan kita harus merapatkan barisan. Itu kenapa sih Rasulullah itu kok sebelum sholat itu bilang sawu sufufakum fa inna tasbiyata sufufi min tamami sholah gitu. Iya. Kenapa sih rapatnya barisan itu termasuk dari kesempurnaannya sholat? Sholat. Karena saat itu musimnya perang teman-teman. Jadi ketika umat Islam itu terbiasa untuk merapatkan barisan, otomatis ketika perang pun itu masuk karakter gitu loh, merapatkan barisan, kita saling merapatkan barisan itu masuk karakter kita. Jadi ketika itu udah masuk karakter, jadi ketika berperang pun itu Kebawa gitu. ya apa sih kayak kompak gitu lah, Iya, kompaknya Gitu. apa ya itu nama istilahnya, kayak teratur, tertib gitu Iya, mungkin ya. iya. Nah ketika suatu barisannya itu teratur, tertib, otomatis kan juga lebih gampang untuk dikoordinasi. Di benar. koordinator itu juga lebih gampang. Terus ada juga hadis Rasulullah itu tentang cinta tanah air. Jadi ketika Rasulullah itu mau menuju Madinah, nah ketika Rasulullah itu melihat dinding-dindingnya Madinah itu teman-teman, Rasulullah itu langsung mengarahkan kudanya agar lebih cepat melajunya gitu. Nah itu akhirnya diartikan sebagai Rasulullah itu cinta sama negaranya, atau dalam kutip di situ Madinah. Iya, kotanya. Iya, kota Madinah itu. Yang kedua itu adalah saking mulianya kota Madinah itu, kan Iya. dimuliakan oleh Rasulullah kota Madinah itu. Nah, seperti itu. Terus ada juga kalau sekarang itu lagu Syubanul Waton. Itu ada konteks Hubul Waton minal iman gitu. Bahkan cinta tanah air itu sebagai dari iman. Nah, ketika kita itu sebagai umat beragama yang beriman, otomatis kan cinta tanah air itu masuk di dalamnya, bukan suatu hal yang terpisah lagi gitu. Tapi itu Iya, benar. sudah include kita beragama, berarti kita juga harus cinta tanah air. Dan Farah yakin negara-negara lain, agama-agama lain itu juga menerapkan hal serupa. Makanya di negara Indonesia itu salah satu kewajiban bagi masyarakatnya ialah harus beragama. Iya. Jadi tidak boleh ateis atau tidak beragama. Semuanya harus beragama, meskipun agamanya beda-beda, sebanyak 6 agama, 6 tetap agama, diakui sebagai masyarakat Indonesia. Iya. Jadi ketentuannya berbeda-beda. Tapi tetap pasti ada disuruh untuk cinta tanah air. Mungkin maksudnya bukan cinta tanah air secara gamblang ya teman-teman, tapi pasti suatu negara itu ada kedamaian, ada ketentraman gitu. Aspek-aspek yang namanya berbeda tapi tujuannya tetap sama. Gitu. Iya. Jadi intinya agama sama cinta tanah air itu bisa seimbang ya. Iya, bisa seimbang. Bahkan
keduanya ini berjalan dengan selaras dan sejalan. Pernah dengar juga nggak gini, ketika umat Islam itu melakukan Idul Adha, Idul Fitri atau hari raya, hari raya Islam, itu polisinya yang jaga itu yang non Islam. Tapi ketika non Muslim yang melakukan peribadatan atau hari raya besar, gitu, yang jaga umat Islam kayak gitu, polisi yang gantian Islam. Gitu ya. Apa itu ya namanya? Gitu, saling toleransi lah. Iya benar, toleransi antara dua-duanya. Jadi karena selaras, jadi bisa ya seimbang. Haruskah memisahkan keagamaan untuk mencapai kecintaan terhadap tanah air? Ya bahkan tidak perlu dipisahkan. Tidak perlu gitu. Iya, karena memang dengan damainya kita hidup di negara ini, otomatis kita beribadah itu juga semakin enak, semakin nyaman-nyaman aja gitu. Bayangkan kalau seandainya di luar negara kita nih ada yang lagi konflik dengan negara yang lainnya, ketika nggak rukun itu kan juga mau ibadah itu takut dibom, takut ada teror yang lain gitu. Kayak di Palestina itu saudara kita itu ya. Jadi nggak perlu dipisahkan lah, itu memang sudah include kita sebagai umat beragama berarti harus menjaga perdamaian. Perdamaian salah satunya juga rasa cinta tanah air, karena dengan kita cinta tanah air berarti kita ikut menjaga negara ini supaya damai, aman dari bencana gitu. Mungkin kalau seandainya bencana itu kan nggak hanya dari alam aja, tapi juga bisa kita minimalisir lah, seperti longsor berarti kita harus rajin-rajin melakukan penanaman pohon dan lain sebagainya. Banjir juga bisa masih kita talangi lah. Dari contohnya dari membuang sampah sembarangan itu ya. Kembali lagi ke kesadaran diri sendiri. Setiap individu. Ada juga kan ini, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya apa ya semuanya itu sebenarnya selaras aja, cuman kita penerapannya aja yang kurang maksimal. Jadi ya untuk kapan pertanyaannya itu kapan saat yang tepat untuk menanamkan rasa cinta tanah air? Udah. Jadi kapan waktu yang tepat untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air? Berarti kalau seandainya sepenting itu, bahkan cinta tanah air itu dimasukkan sebagai bagian dari iman, itu otomatis sejak sedini mungkin. Usia berapa itu sedini mungkin? Mungkin ya mulai dari kita membiasakan anak kita untuk anak kecil. Dari awal masuk sekolah mungkin ya, bahkan sebelum itu. Ketika kita sesederhana ini loh, jangan rame, di situ ada gini, kalau kita berdoa otomatis kan nyuruh anak ayo diangkat tangannya. Nah itu bagaimana mempelajari anak kecil untuk menghargai orang lain. Nah ketika anak itu terbiasa menghargai orang lain, otomatis semakin dewasa juga nggak kaget gitu dengan perbedaan yang ada. Terus itu orang itu lagi beribadah berarti aku harus diam. Mulai dari hal-hal terkecil. Jadi sebenarnya rasa cinta pada teknologi tanah air itu bukan hanya pada pelajaran PKN aja atau keagamaan saja, tapi semuanya, aspek-aspek terkecil, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menjaga hak-hak orang lain, bagaimana kita menjaga lingkungan kita, minimal dari yang tidak membahayakan kita sendiri aja gitu, itu sudah termasuk cinta tanah air gitu. Karena ketika kita menjaga hak kita, otomatis kita juga melindungi hak orang lain juga gitu. Aku nggak mau tempat belajarku nanti kumuh, berarti setelah kuliah atau setelah menempati suatu tempat aku bersihkan sendiri, karena aku juga nggak mau tuh menempati tempat yang kotor. Nah apa yang kita nggak mau, kita juga nggak usah melakukan ke orang lain. Itu kan sikap toleransi ke orang lain gitu. Jadi harus sadar diri dulu ya Mbak, untuk membenahi sesuatu yang tidak baik dan tidak tepat untuk kenyamanan diri sendiri dan juga kenyamanan orang lain. Dari sedini mungkin gitu. Bisa jadi kan kita itu kayak anak jatuh yang disalahin batunya,
Nah, seharusnya kan kita bagaimana sih anak itu bisa menerima nasihat-nasihat kita. Nah, itu yang dilupakan, bukan menjadi anak yang benar sendiri atas segala sesuatunya. Gitu. Kita juga perlu menasehati anak kecil itu. Oh, ini loh kamu yang salah. Dari situ kan dia tidak keras kepala gitu, bukan nanti segala sesuatu terus menyalahkan temannya dan lain sebagainya gitu. Rasa-rasa toleransi, rasa bisa menerima nasihat itu juga sebagian dari kita membentuk anak yang cinta tanah air. Jadi nggak perlu menyalahkan orang lain karena bisa jadi itu karena keteledoran kita. Bagaimana kita bisa menerima nasihat dari orang lain itu juga jarang loh orang itu. Oh iya benar. Yang bisa menerima nasihatnya orang lain kadang itu udah ngaku bener aja terus. Kadang banyak anak pemuda zaman sekarang itu banyak banget yang batu banget dibilangin, nggak mau nerima nasihat, nggak mau disalahin, kayak merasa paling bener padahal ya salah gitu, tapi nggak mau mengakui kesalahan juga. Itu banyak banget sih. Nah itu juga bahaya ketika anak itu terlalu aku bener nih, takutnya nanti dibawa-bawa ke agama. Padahal di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui dan kita itu harus menghormati sesama. Kita nggak boleh tuh, walaupun kita tahu kebenaran agama kita, oh ini agama Islam ya benar gitu, tapi bukan berarti kita menyalahkan agama orang lain gitu. Ketika anak itu punya sifat egois, terus akhirnya dia fanatik sekali. Jadi dalam beragama itu kita juga nggak boleh harus fanatik sekali gitu. Saking yakinnya ke agama Islam sampai menyalah-nyalahkan agama lain itu juga salah gitu. Jadi nggak hanya kita beragama sama cinta tanah air emang selaras, tapi ketika kita terlalu fanatik juga terhadap agama terus menyalah-nyalahkan orang lain, itu malah membuat kerusakan yang baru gitu, membuat perpecahan yang baru lagi juga ya Mbak. Benar. Terus ya, untuk saat ini, apa aja sih kendala yang dihadapi pemuda saat ini sehingga kurangnya rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa? Kendalanya kalau anak saat ini tuh ya, mungkin saking semua literatur bisa diakses dengan mudah, website sudah gratis. Kalau dulu kan orang mau baca jurnal harus membayar dulu, harus ke kampus-kampus tertentu dulu gitu untuk membaca jurnal. Tapi karena sekarang itu semuanya gratis, membayar pun bisa lewat online. Iya benar. Sehingga kita itu semakin malas untuk mencari literatur yang benar. Gitu. Jadi yang mudah aja udah langsung ini bener kira-kira ini bener kali ya, ini bener. Jadi kira-kira bener jadi kopas aja tuh semua. Iya. Padahal kita nggak tahu itu bener apa enggaknya. Gitu. Kendalanya di situ. Terus ada juga karena kita mungkin anak-anak sekarang itu lebih mengidolakan pada sosok-sosok yang di luar negeri, yang viral, yang seperti itu. Jadi kurangnya rasa cinta kita. Jarang loh anak sekarang itu yang aku ngefans itu ke tokoh ini karena hampir nggak ada sih Mbak, pasti lebih ke artis-artis Korea, drama-drama Korea, penyanyi ya, seperti itu, aktor-aktor itu karena kurangnya literatur anak-anak ini gitu, kurang kritis lah gitu. Jadi di perkembangan teknologi yang sedemikian rupa berarti kita harus sangat kritis atau lebih kritis lagi gitu. Jarang banget ya Mbak yang aku ngidolain Pak Soekarno itu kayak atau tokoh sufi atau tokoh Islam gitu. Islam siapa gitu. Ustadz siapa, jarang banget itu. Biasanya yang ngeidolain ustadz kayak tokoh-tokoh Islam itu biasanya ya yang kalaupun ngidolain ustadz mungkin bukan karena karyanya atau kepintarannya deh. Iya. Mungkin karena visualnya biasanya ya. Gitu, kita harus punya kritis nih bagi remaja-remaja sekarang. Mana sih yang benar, mana sih yang emang bisa aku buat rujukan gitu. Harus ada panduan, harus ada landasan yang matang gitu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Q&A kita tinggal sedikit lagi. Nggak kerasa banget ya Mbak? Iya, ya semoga bisa dipahami dan
bisa masuk. dan bisa bermanfaat kali ya. Amin. Oke, pertanyaannya itu gini Mbak ya, mengapa masih banyak pemuda yang belum bisa menyeimbangkan kehidupan agama dengan kehidupan bernegaranya dengan baik gitu? Kayak agak kurang seimbang, jadi ada yang banyak yang lebih condong ke agama, ada banyak yang lebih condong ke tanah air, kan nggak lurus seimbang dengan baik gitu loh. Gimana ya caranya biar seimbang gitu, biar dilihat itu juga oh seimbang ya antara kehidupan agama dan negaranya gitu. Mungkin nih yang pertama, pola pikirnya masih dangkal. Gitu. Masih semua bisikan-bisikan dari sekitar itu masuk semua, diterima semua. Itu kita nggak bisa memilah mana informasi yang kita butuhkan, yang benar, yang valid, yang mana itu mungkin masih dangkal, belum ada kritisnya tadi. Terus bisa juga terlalu fanatik, jadi yang agama ya udah sholat terus, akhirnya Ngaji, kehidupannya dalam sosialnya kurang. Ketika sosialnya kurang, otomatis menghargai sesamanya juga gimana kita mau menghargai ketika kita nggak pernah ketemu orang, ya kan? Iya, nggak pernah bersosialisasi kayak dengan gitu. orang lain. Terlalu fanatik agamanya, terus akhirnya dia tidak bisa menerima sesuatu hal-hal yang baru. Jadi agama itu juga, selain agama itu memang lurus punya panduan, tapi agama itu juga punya sisi fleksibel. Kayak kita ketika sholat terus kita nggak menemukan air, berarti kita boleh tayamum. Kita boleh tayamum. Gitu. Ketika ada di kendaraan, kita bisa Perjalanan sambil jauh. duduk, bisa juga kita menjamak Iya. sholat, mengumpulkan sholat. Nah itu kan suatu bentuk atau suatu Rukhsah. bukti, suatu Keringanan. keringanan gitu. Kalau agama itu fleksibel loh gitu. Tapi karena orang itu terlalu fanatik, akhirnya mudah menyalahkan yang lain gitu, yang belum tentu itu salah gitu. Jadi kadang-kadang kita itu berdebat sesama agama sendiri bukan karena itu benar atau salah, karena kita memang literaturnya atau kayak gitu kita terlalu fanatik. Iya. Ya udah pokoknya agama harus seperti ini, sholat harus 5 waktu, kayak Iya. gitu. Itu kan juga bisa menjadi suatu penyebab juga kenapa orang itu hanya cenderung ke agama saja, cenderung ke ini aja gitu. Ada juga gini, yang penting aku saking cintanya ke tanah air, Ya. terus akhirnya segala sesuatu yang dianggap menyimpang menyimpang. ya, segala sesuatu yang menyimpang itu kayak, wah negara ini udah gak bener nih, aku keluar deh dari negara ini. Ya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kurang fleksibelnya seseorang dalam menerima sesuatu itu juga ngefek banget gitu. Terus bisa juga karena seseorang itu kurang beradab gitu. Jadi ketika orang itu kurang beradab, nggak menghormati gurunya, jadi kadang nih sudah belajar di guru ini, terus keluar punya guru baru yang nggak tahu itu sesat atau enggak, akhirnya menyalah-nyalakan gurunya yang awal dan lain sebagainya gitu. Makanya salah satu konteks bagaimana sih remaja ini biar hubul waton minal imannya itu semakin bertambah, itu kadang-kadang di lembaga pondok pesantren. Karena pondok pesantren kan nggak mungkin tuh kitab kuning terus diganti, ya mungkin ada, tapi kan kalau di kita belajarnya di pondok pesantren itu sanadnya lebih jelas. Iya. Gitu, sanadnya lebih jelas, Sumber-sumber. guru-gurunya juga lebih mumpuni daripada kita belajar dari internet, dari YouTube gitu. Iya. Gitu, seperti itu. Terus bagaimana kita juga bisa menghormati kiai kita dan lain sebagainya, itu kan kita dipantau terus tuh 24 jam kalau di pondok pesantren. Kita sholat harus berjamaah, harus tepat waktu. Nah itu Semuanya ada aturan ya Mbak ya. ketika karakter kita yang dibentuk, itu otomatis kita akan jadi orang yang benar gitu. Sepintar-pintarnya orang, kalau nggak benar itu bakal merusak juga nanti gitu. Makanya di Islam itu ada akhlak itu tempatnya di atas orang yang berilmu gitu. Meskipun dia berilmu, pandai membuat teknologi, tapi kalau
tidak Nggak bagus. tidak beradab, itu malah merusak, malah apa yang dihasilkan itu untuk merusak lingkungan, merusak orang lain Jadi seperti itu. Tapi kalau- sia-sia banget gitu ya Mbak ya. Tapi kalau seandainya orang itu berakhlak, apalagi punya ilmu, nah Iya. itu insya Allah akan lebih baik. Dan mulia sekali tentunya ya Mbak ya. Iya. Dan apa pesan untuk para pemuda saat ini agar mampu menyeimbangkan kehidupan berbangsa dan bernegaranya dengan kehidupan religiusnya tentunya ya. Mungkin pesannya remaja ini ada hubungannya dengan teknologi ya, Iya, soalnya saat ini Iya, ya Bang. semuanya canggih banget Iya, dan nggak bisa teknologi lepas. semakin maju dan semuanya membutuhkan teknologi. Maka sarannya yang pertama, kita harus pintar-pintar membaca peluang. Gitu. Apa sih yang dibutuhkan negara ini? Oh, sekarang teknologinya yang maju itu teknologi ke platform-platform digital. Iya, benar. Berarti kita bagaimana sih menyaring informasi yang ada di platform digital itu sebagai mana yang benar, mana yang salah, kita bisa menyaring. Terus kita sebarkan lagi tuh. Gitu. Bisa juga kita menggait-gait oleh tokoh-tokoh yang emang benar-benar kompeten di bidangnya untuk menjelaskan itu, mulai dari live streaming atau dan sebagainya gitu. Jangan sampai kita itu terpacu pada ustadz atau tokoh-tokoh yang hanya viral, tapi latar belakangnya Harus jelas. perlu dipertanyakan gitu. Jangan sampai yang seperti itu, harus jelas. Iya. Oh ya, bisa jadi loh. Kenapa sih orang-orang itu jadi radikal? Bisa juga karena kesenjangan ekonomi, Mita. Jadi ketika orang itu sangat berkebutuhan terus sama kelompok radikal, kan otomatis dia punya dana ya. Iya, diiming-imingi gitu ya. Nah, kamu ini ya, kesini ya gitu. Dia nggak punya landasan cinta tanah air yang benar. Terus diiming-imingin juga tentang harta tahta. tahta dan Nah, akhirnya dia gampang tuh masuk ke kelompok radikal gitu. Itu juga makanya di Islam itu ada zakat, infak, sedekah. Itu juga bagaimana sih caranya? melatih. Berarti Islam itu tahu, oh karena kesenjangan ekonomi itu nanti bisa loh umat itu terpecah. Akhirnya yang kaya-kaya dipotong 2,5% untuk dikasihkan pada yang mampu. Itu kan membutuhkan, berarti kan Islam itu sudah mengajarkan toleransi. Iya, sudah ada ajaran-ajaran Islam itu. Oh, ternyata kita rasakannya baru sekarang. Oh iya ya, kalau orang itu terlalu senjang, yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, itu nanti yang miskin-miskin juga bakal merusak juga kalau diiming-imingi sama kelompok yang nggak jelas atau Iya. ikut aliran Mudah. yang nggak jelas. Mudah ikut karena Karena dia butuh. iya, tertuntut kebutuhannya. Iya, dia butuh juga. Landasan agamanya juga nggak itu. Nggak terasa ya perbincangan kita udah Berapa menit? udah berapa menit ini ya? Perbincangan kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Lain kali apabila ada kesempatan lagi, apakah Mbak Farah berkenan untuk ngobrol-ngobrol lagi? Boleh, nanti kita atur waktunya, waktu Iya. dan tempatnya. Wow. Jadi tunggu ya kapan-kapan kalau ada kesempatan dan waktu lagi kita akan melanjutkan perbincangan kita. Terima kasih. Terima kasih untuk pendengar podcast Meita. Cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. Maaf apabila kita ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai See you. jumpa.